jelas kita sampaikan karena memang tentu pendengar kita juga banyak. Ya kan, dan kesempatan untuk mengikuti ini kadang-kadang sudah mendengar tapi nggak nyantol kan gitu. Nah, momennya mungkin nggak pas sehingga kita terima kasih sekali kepada RRI sudah terus-menerus mengundang kita untuk menyampaikan kembali tentang stunting ini. Walaupun memang kalau yang sering sudah mendengar, kadang-kadang stunting itu kalau begitu udah stunting apa gitu aja kan. Sehingga saya lebih senang untuk coba kita mencari bahasa lain yang sebenarnya konotasinya sama dengan stunting gitu. Sehingga lebih menarik lah. Misalnya nanti anaknya kerdil tuh, gitu kan. Ya kan? Nah, jadi nanti gampang nyantol gitu gampang ya. nyantol ya kan. Saya nggak mau lo punya anak nanti kerdil gitu kan. Nggak enak, cebol gitu anaknya kan, nggak enak kan. Kemudian nanti anaknya itu bodoh, blok gitu kan. Kemudian nanti anaknya dan nanti setelah besar mudah sakit atau sakitan. Ya Siapa kan? sih yang mau kayak gitu? Nah, siapa yang nggak mau begitu? Jadi sudah kerdil, bodoh, tuh. Artinya gampang lupa lah kan. Kalau sederhananya nggak bodoh gitu gampang lupa lah. Contoh lah dari kita sekarang barangkali ya Mbak Ina yang kita generasi memorinya 1 giga kan gitu kan. Nah, jadi kita maunya bikin generasi ini 1 tera nanti. Nah, itu dia. Biar nggak gampang lupa kan. Betul. Gitu kan. Karena memang penerus bangsa emang harus begitu sebenarnya. Bebannya ada, bukan beban ngasih apa ya Pak ya, tapi memang penerusnya itu memang harus begitu, sehat, pintar, dan tumbuhnya tumbuh bagus ya Pak. Generasi emas itu diharapkan begitu. Jadi sehingga saya harapkan teman-teman yang pemirsa dimanapun ini, apa sih kok ngomong itu terus, enggak kan, kita sekarang nyatanya gitu. Karena faktanya sekarang Mbak, kita bicara fakta dulu. Kita ngomongin fakta karena memang fakta yang berbicara kan. Ya kan. Jadi kalau dari WHO saja, dari skop dunia itu, bahkan untuk kata stunting ini yang dijadikan untuk Asia itu, Indonesia ada diukur. Sebenarnya. Iya. Kenapa? Alasannya? Karena terlalu rendah. Kayak gitu nih. Jadi miris ya berarti sebenarnya ya. Yang dicari itu sebenarnya malah dijadikan perbandingan itu India. India. Sehingga menjadi pro PN ini program prioritas nasional, sehingga biar kita bisa 2024 ini 14%. Kan gitu targetnya. Sehingga berarti faktanya bener ya. Kalau saya dengar dari teman-teman di RSUD nih yang nangani orang sakit kan di RSUD kan. Itu anak-anak yang umur 5 tahun gagal ginjal, diabetes. Udah ada kasus begitu. Gimana mau nanti generasi emas nih kan gitu. Yang remaja yang sekarang anggaplah misalnya terserang gangguan lambungnya. Banyak juga. Hampir sebagian besar. Kalau ditanya sakit kepala, gangguannya apa? Lambung. Akan berat nih. Kalau gitu terus kan. Kita itu. Sehingga itulah fakta kita. Nah, sehingga terus kita terima kasih. Jadi apa yang mungkin nyantol saya sampaikan ini hari ini bisa masuk, lusa bisa lupa, kita ingatkan lagi. Jadi biar bisa continue ya Pak ya. Continue. Jadi jadi stunting itu kan penyebabnya multifaktor. Multifaktor. Sehingga kita bekerjanya juga harus multisektor. Kan gitu kan? Nah, tetapi dari multifaktor itu yang bahasa paling menonjol itu adalah di kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Itu dulu. Ya. Kalau kekurangan gizi kronis ini dimulai sejak dini, dari konsepsi. Makanya 1000 HPK kan, kekurangan gizi kronis. Sehingga kalau bicara stunting makanya lebih bagus di pencegahan kan gitu. Nanti kita bicara pencegahannya seperti apa. Nah, kemudian yang infeksi berulang ini nih yang kadang-kadang kita anggapnya biasa gitu kan. Misalnya semakin sering dia pilek waktu kecil, nanti sudah habis sumber daya gizi dalam tubuhnya itu untuk menangani hal itu. Jadi sehingga mengganggu pertumbuhan dia. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit panas. Ya kan? Jadi begitu dia infeksi, sering dia sewaktu usia emasnya ini sering infeksi, makanya itu infeksi berulang kan itu. Itu yang menyebabkan antibodi di dalam tubuhnya itu atau gizi-gizi super baik sebenarnya dalam tubuhnya ini digunakan untuk melawan itu.
sehingga mengganggu pertumbuhan seharusnya yang dibutuhkan oleh anak di usia emas itu. Makanya paling sederhana kadang-kadang dikatakan kalau anak stunting itu pendek karena memang terganggu dari sisi pertumbuhannya akibat sakit-sakitan, infeksi berulang, kayak gitu kan? Ya kalau kekurangan gizi benar dah kita bicara itu. Hingga kalau bicara sekarang dulu faktanya seperti itu kondisi kita, ya jadi ya tidak untuk kemungkinan saya kalau melihat rata-rata tingginya banyak anak-anak seperti itu, ya kan? Sakit kadang-kadang di usia seperti itu sudah sakit-sakitan, bahkan sekarang diabetes banyak sekali ya. Untuk usia dini padahal ya. Diabetes itu kan bahaya. Sehingga perlu sekali untuk upaya berikutnya kita adalah di pencegahan. Pencegahan ini. Baik. Karena kalau sudah lewat itu, anggaplah lewat 5 tahun begitu sudah berat untuk penanganannya. Sehingga kalau paling bagus itu di pencegahan. Bahkan kalau di pencegahan kita harapkan dari hulunya. Ketika hamil. Bukan lagi di hulu lagi. Dulu lagi remaja. Oke, siap. Ya, jadi harapannya begitu di remaja. Sekarang saya terus, makanya bagian dari upaya nanti kalau saya upaya di kita karena ini kan stakeholder banyak nih, banyak sektor yang bergerak nih. Kalau contoh kami misalnya di Dinas P2 KPP 3A ini di upaya pencegahannya itu untuk khusus di remaja kita merekrut sekarang forum genre. Ya, forum genre ini sekarang sudah ke sekolah-sekolah. Sudah berapa SMA yang didatangi, ya kan, upaya kita untuk menyampaikan terus apa langkah upaya yang kita lakukan di hulu ini supaya tidak menjadi tercipta anak-anak stunting. Ya, contoh paling sederhana para remaja itu di pola makan konsumsinya. Karena saya dengar dari teman-teman yang memahami tentang itu kan gitu. Pertama, sewaktu di kehamilan itu jika bagus konsumsinya, jika bagus konsumsi ibunya saat hamil itu, pertama dia menentukan tinggi badan. Tinggi badan itu sangat ditentukan sewaktu di kehamilan, di asupan gizi sewaktu di kehamilan. Karena waktu lahir agak susah, setelah lahir setelah di dunia ini lahir ini agak susah untuk membuat tinggi lagi. Kalau memang di awal selnya dalam tubuh waktu kehamilan tidak terpenuhi dengan bagus. Yang kedua, khusus untuk anak yang perempuan nanti lahir, sel telurnya itu sudah ditanamkan sejak di masa kehamilan. Karena saya kadang-kadang dengar kan, mohon maaf sekali gitu, ada yang misalnya remaja baru menikah kemudian nggak bisa melahirkan punya anak, punya keturunan, ya kan? Berarti kan stok sel telurnya itu habis waktu tiap bulan dia keluarkan, waktu menstruasi, waktu masih remaja, habis stoknya. Begitu dia nikah, udah habis, nggak bisa lagi. Ya, padahal itu harusnya ditanamkan saat masih dalam kehamilan, ya kan? Makanya kalau sudah dari kehamilan sudah bagus, apalagi sewaktu remaja dia konsumsinya tepat, ya kan? Jangan yang konsumsi cepat saji gitu ya. Makanan sehat lah hitungannya. Makanan sehat terbiasa. Tambah lagi karena di kehamilan ini yang paling, apalagi kehamilan kan ada ngidam-ngidam tuh kan. Iya, setiap wanita pasti beda-beda ya. Apa-apa ndak mau kan gitu kan. Susah untuk nafsu makan kayak gitu. Jadi, coba kalau dari remaja kita tradisikan, membiasakan lidah kita mengkonsumsi isi piringku kayak gitu. Jadi ini kadang-kadang kan di sana di pencegahan upayanya yang tidak maksimal. Kita kan maunya yang enak. Yang enak tapi belum tentu bermanfaat untuk tubuh kan gitu kan. Jadi kalau benar terbiasa di awal remaja dengan isi piringku, bukan isi piring anak kos kan gitu. Kalau kita dulu kos kan begitu, yang penting ada nasi. Yang penting perutnya wareg gitu. Perutnya wareg gitu kan. Karena sekarang kita arahkan anak remaja isi piringku tuh setiap kali makan ada sayur, ada buah, ada protein atau lauk pauknya, ya ada nasi karbohidrat kan gitu. Ada lah di isi piringku. Pembagian itu teman adik-adik udah gampang lah tuh, lihat di medsos sudah banyak sekali, di Google banyak sekali. Terbiasa waktu remaja mengkonsumsi makanan bergizi,
dengan isi piringku itu nanti apalagi dia hamil. Karena yang dibutuhkan adalah 2 orang. Jangan maunya nanti waktu hamil tuh bodinya tetap langsing atau gimana kan nggak bisa, nggak apa-apa. Terutama bisa nanti diukur. Kalau anak remaja diukur itu dari HB. Kalau anak remaja. Karena jarang kita ukur anak-anak itu karena nampaknya sehat-sehat saja. Ternyata sebenarnya kekurangan HB. Padahal itu sangat penting untuk peredaran sel darah merah ke seluruh tubuhnya. Ya, anemia ini maka paling mudah itu mendeteksi untuk kesehatan remaja itu di anemianya kan gitu. Karena itu dia HB-nya ya kurang ternyata. Kurang. Jadi jangan menunggu sakit kalau saya sehat-sehat saja gitu. Kelihatannya gitu kan. Sehingga dia tidak care untuk setiap minggu itu. Kalau disarankan kita setiap minggu 1 sebenarnya. Setiap minggu 1. Jadi sebulan hanya 4 kali. Apalagi saat menstruasi. Namanya remaja putri ya. Kita arahkan ke remaja putri. Karena setiap bulan remaja putri mengeluarkan sel darahnya banyak kan gitu kan. Nah ini yang pertama di remaja. Upayanya kalau kita bilang upaya lagi masuk ke sana, itu dari dinas kesehatan, stakeholder kita dengan dinas pendidikan sudah masuk tuh, sudah masuk ke sekolah-sekolah memberikan tablet tambah darah. Bahkan sekarang tidak boleh dibawa pulang, harus di tempat. Ya, siap. Konsumsi di sana. Itu jadi kalau adik-adik remaja yang mendengar ini ataupun para orang tuanya yang mendengar ini punya anak-anak remaja putri khususnya, kontrol lah untuk konsumsi tablet tambah darahnya seminggu sekali aja, seminggu sekali 1 aja itu. Ya kan mudah kalau nggak dapat dari gratis dari pemerintah ya mudahlah dapat di termasuk harga yang masih terjangkau ya. Ya ini untuk kebaikan kita lah itu semua kan. Nah itu tadi kalau sudah terbiasa bagus diisi piringku di remaja tentu dia hamil. Apalagi pada saat mengalami ngidam kan serba susah nggak makan itu, malah nanti kebutuhan gizi cabang bayinya itu tidak maksimal. Sehingga itu saya bicara kemarin dengar dari profesor siapa yang menyampaikan itu, kalau betul konsumsi kita bagus selama kehamilan itu bahkan sel-sel penting organ tubuh kita dalam tubuh itu bisa terbentuk dengan maksimal. Hati, jantung, ginjal, pankreas itu terbentuk maksimal sampai dengan lahir terbentuk organ vital itu maksimal sehingga tidak mudah nanti terserang penyakit-penyakit yang tadi yang saya bilang agak gawat-gawat itu bahasanya. Coba kalau pankreas nanti sel pankreasnya tidak bagus nih, misalnya waktu kehamilan waktu balita itu tidak bagus terbentuk sel pankreasnya, mudah diabetes dia. Iya betul. Diabetes. Gitu. Sehingga kembali saya katakan tadi upaya membiasakan tradisi makanan sehat sederhana sekali bahasanya makanan sehat tapi susah sekali dilakukan. Padahal yang sehat juga maksudnya yang mudah ditemui juga sebenarnya ya di sekitar kita hitungannya. Nggak usah pergi ke mall atau ke restoran yang mahal, hitungannya seperti itu ya Pak Kadis ya. Makanya kadang kita kan mengarahkan makanan tradisional kita itu sebenarnya banyak yang bergizi, sebenarnya bagus ya. Jadi kadang-kadang kita lebih senang makanan yang tren karena dari pengaruh luar gitu kan. Tapi isinya kandungan gizinya tidak maksimal. Nah, makanya kemarin kita lakukan upaya itu juga. Dan terima kasih juga kepada RRI yang sudah meliput kegiatan kita itu. Ya itu kembali kepada upaya juga. Salah satu upaya kita. Yang lomba inovasi kuliner. Ya, lomba inovasi kuliner. Itu, jadi salah satu inovasi kita juga itu adalah lomba inovasi kuliner berbahan pangan lokal yang bergizi. Nyata banyak bisa diolah di sana. Anak-anak, makanya sasarannya kemarin kita anak-anak remaja dari anak-anak SMA, SMK gitu ya. Saya harapkan mulai dari mereka lah dulu kan, mereka terlibat di sana, mendengar apa itu upaya yang kita lakukan ya kan, terutama dalam kaitan dengan stunting ini, mereka langsung mengalami cara membuatnya, ya kan, mereka merasakan ternyata enak. Nah ini mungkin bisa jadi pangan-pangan alternatif mereka untuk konsumsi setiap harinya. Ya jajanan mereka gitu kan, sehingga teman-teman yang sekitarnya di sekolahnya, teman-teman sebayanya mulai terpengaruh lah. Dia aja enggak malu makan
palem gitu misalnya kan. Nah, sekarang kalau palemnya palem udang kayak gitu ya kan yang isi kemarin udang ya. Isi udang. Jangan lihat luarnya tapi ada ingredients udangnya itu ya maksudnya. Proteinnya ada. Satu nggak terbiasa mungkin makan sayur yang langsung gitu. Kan kalau palem itu diolah kan bungkus pakai daun langsung dan dimakan langsung dengan daunnya itu palem. Jadi kalau kita udah terbiasa, mohon maaf dengan krepes yang crips yang gitu garing-garingan, itu nggak ada sayurnya mungkin kan? Iya, fried chicken juga nggak ada sayurnya. Padahal di situ kandungan protein, vitamin A dan seterusnya kan banyak di sayur-sayuran itu kan. Nah itu jadi upaya kita kalau memang anak-anak remaja SMA ini kita ajak seperti itu, dia mulai senang dengan pangan lokal, ada yang ada di sekitarnya, bisa mempengaruhi teman-temannya yang lain, kemudian saya tidak malu makan ini, saya hobi malah makan ini kan gitu kan. Jadi ya kita harapkan itu terpenuhi konsumsi untuk kebutuhan gizi anak remaja kita. Astaga, segera dapat terwujud ya. Tapi yang pasti mohon maaf Pak Kadis, saya juga ingin mengajak pendengar kami, pemirsa RRI Singaraja Official, untuk sama-sama sharing nih tentang apa yang kita bahas pagi hari ini, itu langkah nyata pemerintah untuk tekan angka stunting di Buleleng. Dan Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0362246644, bisa langsung sharing bersama Pak Kadis ya. Dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Apa yang kau lakukan? Ada apa, Maria? Kau tahu, kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok? Memang kenapa, Maria? Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya. Ya sudah, nanti aku matikan. Tidak semudah itu, Ferguson. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi. Tunggu, Maria. Maria! Baik pendengar, cegah stunting itu penting. Nah, ini adalah langkah nyata pemerintah tekan angka stunting di Buleleng. Untuk itulah kami sudah bersama dengan Kepala Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng, Bapak Inyoman Riang Pustaka SIP. Nah, ini ada yang bertanya nih Pak. Kita langsung boleh ke segmen bertanya aja. Izin bertanya Pak Kadis, apakah setiap anak-anak yang kurus itu kena stunting? Oh iya. Kalau begini, kalau kurus itu mungkin kurang berat badan dia. Oke. Ya, kalau cara mendeteksi di awal sebenarnya stunting ini mengukurnya dari tinggi. Oh, oke. Ya, dari awal. Tadi, makanya saya katakan kalau tadi bicara setelah di ibu hamil, sekarang saya mencoba menggambarkan di baru melahirkan. Oke. Ya kan? Kenapa bayi baru melahirkan langsung diukur panjangnya? Iya, panjang dan kan berat gitu kan? ya. Panjang. Jadi begitu dia kurang, kalau baru lahir itu kurang dari 48 cm. Oke. Udah. Kita kalau sebenarnya sih istilahnya paling gampang itu janganlah dulu stunting biar enggak traumanya. Balita beresiko stunting bilang gitulah. Oke. Ya kan? Karena kita kan bukan hanya di balitanya, ada juga kita keluarga beresiko stunting yang kita juga akan sasar nanti bagian dari upaya kita ini. Tapi sekarang tadi karena kurus
baru lahir itu panjang dulu. Ya, yang paling mudah untuk mendeteksinya. Baru lahir kurang dari 48 cm udah berbahaya, harus dapat waspada. Kemudian begitu dia menginjak 6 bulan misalnya, nah 6 bulan ini kan murni harus MPASI itu murni ASI eksklusif nih. 6 bulan. Dia kurang dari 66 cm nanti standar panjang atau tingginya enggak berhasil berarti. Bahaya nih, bahaya. Ya. Kemudian ulang tahun pertama dia diukur tingginya itu kurang dari 72 cm. Jadi harus ada perubahan yang harus signifikan, di atas 72. Nah, sehingga penting sekali setiap bulan itu dicek. Makanya datang ke posyandu, diukur terus. Betul. Ya itu berubah enggak sampai 6 bulan dia, enggak sampai 66. Wah, ini harus diwaspadai. Diwaspadai sudah ini bahaya nanti ini. Itu paling mudah. Jadi kalau tinggi terutama, sehingga yang dipakai TB per U. Tinggi badan per umur yang pertama dipakai untuk mengukurnya. Nah, kemudian kalau untuk kurus saja sebenarnya kan bisa dikasih asupan untuk penambah berat badannya. Ya kan? Karbohidrat, lemak gitu kan. Kalau dia kurus tapi tinggi berarti kan proteinnya masih bagus tuh. Ya kan? Cuman dia lemak berarti yang kurang dia kan. Tidak gemuk dia kan. Berarti karbohidrat, lemak itu yang siapa tahu juga aktif anaknya. Ya kan Pak Kadis? Jadi tidak selalu kurus itu dia identik stunting. dengan stunting. Tidak. Yang lebih identik itu adalah pendek. Siap. Pendek dengan standar itu. Ya. Baik, yang tadi bergabung bersama kami melalui telepon 0362246644 langsung kami sapa. Halo, selamat pagi. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Dengan Siri Niki Bapak, mohon maaf. Guru Made. Angin. Silakan Pak Guru Made. Suaranya agak ini soalnya. Durus Pak. Made Kajak Angin. Durus. Selamat pagi, merdeka Pak Kadis. Merdeka Pak Guru. Salam hormat. Rahayu. Iya, Rahayu, Mawali. Malang melintang di dunia perkecamatan. Sepertinya Pak Kadis ini sudah tidak terlalu banyak diajarin. Nah, masukan dari proses Pak Guru ini kita harapkan yang sudah dikembangkan dari dulu merambah ke ujung tombak ke bawah pemerintahan. Mestinya itu lebih digiatkan lagi, lebih memonitor. Jadi pilihan Banjar Dinas atau pilihan Banjar Asap itu lebih turun ke lapangan melihat kenyataan yang ada di lapangan. Sehingga laporannya itu bukan asal kapas senang. Jadi program pemerintah sudah sesuai dengan harapan. Pak Kadis, selamat berjuang Pak Kadis. Baik, makasih. Guru Made dalam pengasingan, jadi dikandangkan sekarang ini. Merdeka, selamat berjuang Pak Kadis. Merdeka Su. Baik, terima kasih untuk Pak Guru Made. Siapa lagi yang ingin bergabung bersama kami? Kami masih nantikan sharing kita sama-sama karena memang ini fokusnya kita ke stunting ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis bahwa yang harus paling utama dicek adalah tinggi, bukan karena kurus ataupun berat badannya ya, tapi ke tinggi ya. Tinggi. Lebih mudah mendeteksi di awal seperti itu ya. Tapi kalau memang akhirnya memang terbukti bahwa tadi kan sudah dikatakan bahwa awalnya memang terbukti ukurannya minimalis 48, tapi ketika ternyata masa pertumbuhannya ternyata tinggi, bisa berhasil tinggi, berubah, berarti bukan stunting ya hitungannya ya, karena itulah makanya kita harus dicek setiap bulan, 6 bulan sekali, sehingga cara asupannya kita perhatikan kan di situ. Berarti nanti ada pendampingan nanti kan. Itu yang kita upayanya ada TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Kalau sudah diukur di posyandu gitu kan, ada tenaga nakesnya juga di sana kan, gitu diketahui dia pendek begitu. Oh, ini harus mengkonsumsi ini, mengkonsumsi telur, protein, kandungan dan seterusnya. Itu kan dikasih tahu nanti itu yang bagusnya. Susunya juga begitu, misalnya susu apa, kalau sudah boleh ya di atas 6 bulan misalnya sudah boleh makan MP kan, MP ASI-nya udah boleh misalnya. Itu dikasih dia yang susu begini
ya gitu kan, sehingga bisa teratasi. Jangan nanti kalau dikasih bantuan telur misalnya begitu, yang makan orang tuanya atau saudaranya yang lain kan gitu, nggak berhasil jadinya kan gitu. Ya, jadi ini sekarang kita nyambung ke baik. Guru Made nih kan? Ya silakan. Guru Made, kita sekarang yang tidak disadari banyak oleh kita semua ini adalah sebenarnya dalam kondisi perang kita. Jadi kelihatannya kita tenang, aman gitu, tapi sebenarnya posisi kita perang. Inilah yang kita coba bangkitkan. Makanya benar seperti yang Pak Guru sampaikan, itu harus gencarkan ke lapangan dan tidak ABS. Tapi kesulitan perang kita sekarang ini adalah perang dengan medsos, perang dengan internet. Ini susah kita sekarang, sehingga mengawalinya itu selain kita juga turut seperti ini mengimbanginya dengan perang-perang komunikasi, teknologi dan sosialisasi, dan juga yang terpenting adalah paling sulit itu adalah perang kita memberikan keteladanan. Ini perangnya susah. Contoh paling sederhana contoh itu. Jangan makan junk food gitu misalnya, yang instan gitu kan. Ya, Kalian Banjar boleh turun kan ke lapangan, boleh. Jangan, paling sederhana nih, jangan merokok misalnya gitu. Karena kan kalau kita mau mencegah stunting biar kandungan sperma prianya bagus, kan gitu kalau kita di program stunting nih. Pengaruhnya di laki-laki. Ya, di laki-laki nih, kandungan sperma nanti kan. Nah, kalau pria merokok, kandungan spermanya lebih sedikit dia. Ya kan gitu. Kalau walaupun banyak sih nanti yang akan membantah saya. Saya merokok kok bisa menghamili juga kan, begitu kan. Itu nanti kajiannya diskusi sama ahli-ahlinya nanti itu kan gitu. Dengan tapi kita kesehatan kesehatan. Contoh sederhana saya katakan begitu. Jangan merokok, tapi kita juga yang sebagai teladan ini malah melakukannya susah. Kayak gitu kan. Jangan makan instan. Itu misalnya kan, karena itu kurang bergizi. Ya kan, itu berpengaruh nanti bla 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 itu. Ini perang kita nih, tapi kita makan yang instan. Beratnya di sana. Mentradisikan ini sekarang. Makanya saya katakan ini perang. Sekarang penjajahan dulu itu dengan senjata. Bambu runcing. Mereka serang kita. Mereka serang kita dengan senjata kan. Jadi ini kita maunya, karena kenapa? Indonesia ini kalau saya bilang itu terlambat majunya kan gitu kan. Terlambat, kita terlambat majunya ini. Saya selalu, mungkin udah jenuh orang dengarkan, tapi saya coba paling bandingkan karena merdekanya paling dekat kita kan dengan Korea Selatan kayak gitu kan. Saya katakan. Tapi kok Korea Selatan kayaknya udah maju banget. Udah maju banget kayak gitu. Kalau kita jauh banget. Belum sampai ke sana gitu. Makanya berarti kan bagus sana. SDM-nya berarti bagus di sana kan gitu kan misalnya. Nah, tentu kita akan mengejar ke sana. Nah, berarti kita dalam kondisi perang dengan mungkin negara-negara lain, tapi dengan metode yang berbeda penyerangannya. Ya, serangannya dengan metode misalnya dengan makanan tertentu, kan, dengan pola hidup kayak tertentu kan. Nah, kita masih eksis nih, mesti lawan. Mulai dengan cara begini, keteladanan dulu. Kalau kita memberitahu misalnya untuk makanan bergizi, ayo mulai dari kita. Saya pun belajar. Saya ngomong begini nih berani karena saya harus belajar juga. Gitu. Dari mana? Dari dalam diri saya dan keluarga saya paling pertama. Intern dulu gitu kan ya. Coba tanya Pak Kadis, ngomong aja ndak makan yang instan. Jangan-jangan Pak Kadis makan instan. Saya sudah, kalau boleh dibilang, lupa. Kapan terakhir? Gitu. Kapan terakhir ya. Jadi kalau saya misalnya suka sama mie, saya cari yang mie, ada teman-teman yang memang sudah ini, mohon maaf saya kalau nanti sebutkan merek toko kan tidak bagus nanti. Ada yang memang toko jualan mie-nya memang langsung buatan dibuat sendiri, kan gitu kan. Di situ saya suka mie juga gitu kan, tapi makannya yang di sana. Gitu kan. Atau kebiasaan makan sayur buah gitu. Istri saya sampai bilang kayaknya piringnya hanya buah sama sayur aja kayaknya banyak itu kan gitu kan. Seperti itu. Nah, sekarang kalau sudah diri saya bisa, saya kan tentu dengan keluarga. Ya kan? Saya punya anak juga SD. Punya anak SD. Tahu sendirilah susahnya kita menangani anak SD kan gitu. Tapi kan kita harus ada upaya pelan-pelan. Dan ternyata mulai dia bertahap. Dulu saya minta seminggu sekali. Ya boleh seminggu. Sekarang udah sebulan sekali. Jadi dengan sendiri anak saya yang SD ini sudah isi di kalender tuh. Contreng di kalender. Pak, saya tanggal ini
mengkonsumsi instan gitu kan. Nah, itu udah sebulan loh Pak, baru dia mulai lagi. Ya, Itu tuh, jadi udah kemajuan banget ya Pak ya, hitungan cuma sebulan sekali, luar biasa itu. Ya kan katanya, saya sih dengarnya dari teman-teman kesehatan juga kan, mengurai apa kandungan yang mengendap dalam tubuh kita itu katanya kan lama. Tapi sekarang makan besok, apalagi belum tentu, belum dikeluarin, bertambah lagi keluarin habis-habis dalam tubuh itu. Baik, untuk pendengar atau pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja, silakan yang ingin bergabung bersama kami di 0362 24644. Sudah kami buka untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Sekali lagi tadi sudah ada yang bisa kok Pak. Nih ada yang bisa bilang bahwa kok nggak bisa masuk, bisa Pak. Silakan di 0362 24644. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa Bapak? Mohon maaf. Pak Redi Suwuk. Oh nggih, Pak Redi, silakan Pak Redi di Suwuk. Swastiastu Pak Gade. Nggih, Swastiastu Pak Redi. Ini kesehatan masa sangking ya. Nggih Pak. Bersama Rasi ya bagi dia sendiri atau bagi anak belakang orang ini ngapi itu. Nggih. Ini masalah kesehatan penting, terutama aturan makan. Kedua, yang temui di sama saya, kalau orang baru nganten, baru kawin itu orang remaja itu kan sulit mengatur keinginannya. Mengatur nabi Pak? Terus yang temui di sama saya, nggih. Itu hari harus memilih. Oh nggih, memilih hari untuk menikah. Baru kawin tidak boleh puasa 3 hari. Setelah itu baru mencari hari yang baik, umupon dan lain-lain. 7 hari itu 4 kali ya boleh. Karena ada cacar gitu karena keinginannya itu tidak memilih hari, hanya itu ke keinginannya, nyawanya. Akhirnya jadinya temu sama saya, ada cacar gini, cacar gitu, tidak pesan santun. Gini, saya ini menikah di rumah pada saya tidak belok ini kenapa kalau ini gede-gede semua Om Santi. Om Santi Om. Nggih, suksema Pak Redi di Suk. Nggih. Berikutnya silakan untuk Anda yang ingin bergabung sekali lagi di 0362 24644. Memang kami siapkan untuk Anda yang ingin sama-sama sharing ya bersama Pak Kadis pagi hari ini dengan topik langkah nyata pemerintah tekan angka stunting di Buleleng. Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi Om Swastiastu. Nggih, Swastiastu. Ya Pak Sutayu Pak saya Sutayu. ikut sedikit aja silakan Jadi Pak sekarang Sutayu. kan sedang viral itu masalah stunting ya. Sebagaimana supaya kita bisa mungkin itu nantinya menciptakan itu anak yang suputra itu paling tidak ya. Artinya sehat jasmani, rohani dan juga secara kecerdasan juga. Nah, pertanyaan dia ya, apakah untuk mencegah stunting itu dominan itu untuk masalah makanan ya. Jadi makanan ini sangat dominan itu untuk menentukan dia untuk bisa tidak stunting, ataukah mungkin ada hal seperti secara psikologis itu misalnya mungkin maaf ini kan ada mungkin rumah tangga yang tidak jadi harmonis, sering bertengkar itu misalnya ya dari orang tuanya, ataupun mungkin secara agama mungkin ya takwanya itu ya, imannya itu kurang bagus misalnya, apakah itu juga berpengaruh ya? Maaf ya. Makasih. Apabila apa yang Anda sampaikan itu kurang berkenan, Om Santi, Om Rahayu. Om Santi. Oke, Rahayu untuk Pak Sutayu. Oke, Pak Sutayu di Tejakule. Jika memang yang lainnya tidak bisa melalui line telepon, Anda bisa mengirimkan WhatsApp ke 0811 399 9790. Mungkin langsung ditanggapi. Oh, ada lagi nih. Satu lagi boleh Pak ya? Oke, baik. Baik, penelpon berikutnya Om Swastiastu, selamat pagi. Selamat pagi. Penelpon berikutnya di daerah Samblang. Oke, silakan Bunda. Mbak Irna, Bapak narasumber, Pak Kadis. Apa kabar? Baik, luar biasa. Sehat selalu nih Om Swastiastu. Begini Pak, Tiang Mas Rusuk semua jadi program Bapak itu sudah masuk ke sekolah-sekolah.
Tapi sayangnya Tiang udah pensiun ya. Waktu ini cucu Tiang bilang ini Ira mereman vitamin penambah darah gitu. Mohon maaf Pak, Ibu sebutkan namanya ya, Bapak Kadis mau kenalan. Ibu Nyoman Budiania nih. Oke, Ibu Budi. Dari Tamblang. Oke, silakan Bunda, lanjutkan. Cucu waktu ini bilang, Ibu Nini Ira beman Tablet penambah darah ya, tablet gitu. Nah, jadi dulu Tiang waktu masih dinas juga sering anak-anak sebulan sekali dari puskesmas 2 Kupu Tambahan, Iya, Pak. betul. Ya, mencari data, terus berapa harinya kemudian baru disusul dengan tablet gitu, Pak. Terima kasih dengan pemerintah bantuannya untuk anak-anak siswa. Nah, semoga nanti juga di Banjar-Banjar Pak nih, ibu-ibu muda tuh nih, anak-anak yang mungkin yang tidak bisa sekolah Pak nih. Bisa nyambung ke yang dengan ibu-ibu tetakan ke Pak Nir. Siap. Pak Kadis, terima kasih kemantan. Terima kasih Bunda Budi. Pak Kadis, selamat bertugas, Mbak Ina juga. Sehat selalu, salam damai, merdeka. Sukses sama Bunda Budi di Tamblang. Satu telepon lagi katanya nih, ada yang penasaran ini. Silakan Pak Siren Niki yang sudah mau bertanya, sekali lagi nih sudah bisa. Kalau memang belum ada, kita langsung tanggapi 3 penelpon terlebih dahulu, nggih. Silakan Pak Kadis mungkin. Oh, langsung. Nggih, dari ya, Pak makasih. dulu. Saya dari bawah nih, Budiania nih. Ya, Okay. makasih ya masukannya ini. Tapi kalau anak sekolah sudah dapat kayak gitu sekarang, yang remaja yang tidak tersentuh dari sekolah-sekolah. Terima kasih masukannya ini. Tinggal sekarang keaktifan di kita untuk mendapatkan remaja yang belum mendapat TTD ini yang mesti mekanisme kita pertajam, Bu. Ya, melalui peran desa terutama. Ya, peran desa, karena desa lebih tahu berapa jumlah remajanya di sana yang tidak bersekolah. Kalau yang di sekolah kan Ibu tadi juga sudah menyampaikan dapat dari puskesmas kan begitu. Bagus sekali, seperti ini program upaya dari pemerintah sudah sangat bagus. Dan yang belum dapat ini yang tidak sekolah. Nah, mudah-mudahan datanya ini kita bisa peroleh bantuan dari desa pada saat posyandu, terutama makanya kita mau terus minta menghidupkan di desa-desa itu BKR. Ya, bina keluarga remaja. Jadi kalau ini itu saya katakan semua mendukung, ya sama-sama mendukung, semuanya stakeholder mendukung ini, baik di desa begitu memajukan kalau untuk remaja di BKR, semua keluarga yang punya remaja ini tergabung, jadi kita tahu siapa punya remaja sudah dapat TTD, siapa yang belum dapat TTD. Kan gitu. Nanti kalau ketahuan kita berapa jumlah remaja yang tidak dapat TTD, ayo sekarang kita rembuh nanti apakah dapat bantuan dari desa untuk pembelian TTD-nya atau kita dari stakeholder kabupaten, nanti saya koordinasi dengan dinas kesehatan nanti ya melalui puskesmas kembali. Kalau tahu memang persis berapa jumlahnya nanti yang butuh kita drop untuk TTD-nya. Makasih Bu Budiani. Nah, yang menarik lagi nih, memang beliau ini senior sesepuh yang luar biasa ini, dan jangkauannya sudah hebat sekali Pak Sutayu. Benar ini. Dan kayaknya kita sekarang bermasalah sebenarnya lebih banyak bukan kalau kita gizi itu kan di fisik kita anggap begitu. Di non fisiknya Pak Sutayu, saya sepakat itu. Mental health-nya. Mental health. Jadi beberapa kasus yang ditemui teman-teman di lapangan, penderita stunting ini bukan dari keluarga miskin, bukan dari keluarga miskin, dari keluarga kaya. Keluarga kaya. Berarti ada apa gitu kan? Nah, itu dia ternyata. Jadi di situ ada juga pola asuh, pola asuh yang tidak tepat. Dan kalau nyambung dengan ini Pak Stayu, nyambung dengan ASI eksklusif. Nyambung dengan ASI eksklusif. Jadi begini, saya dapat teori dari teman-teman di kesehatan. Satu-satunya makhluk yang bisa punya kesempatan belajar itu untuk bagaimana bisa air susunya keluar adalah manusia. Manusia punya kesempatan untuk belajar bagaimana supaya air susunya bisa keluar. Karena air susu ini eksklusif 6 bulan. 6 bulan. 72 jam pertama itu memang tidak akan maksimal. Ini harus dipaham. Jangan begitu melahirkan punya anak air susu saya tidak keluar. Sehingga salah satu upayanya, saya ini bicara upaya, di setiap bidan praktek mandiri swasta, di setiap pasienkesnya, itu kita terus arahkan untuk inisiatif menyusui dini. Bagaimana teknik-teknik inisiatif menyusui dini.
Itu. 72 jam pertama itu memang tidak keluar ASI. Oleh karena itulah ternyata hormon oksitosin ya. Hormon oksitosin sebagai hormon bahagianya harus keluar. Oke. Gitu. Oke, betul. Jadi menciptakan suasana bahagia kepada bunda yang begitu lelah baru habis melahirkan. Mesti diciptakan oleh semua pihak. Iya, dari suami, orang tua, siapapun di sekitar, anak-anak sekitar, mertua, ipar. Kadang-kadang pas baru datang jenguk malah, kok kamu gendut kamu? Nah, udah ada moodnya udah nggak enak. Udah langsung ada pembulian ya. Habis itu anaknya yang keluar perempuan, loh kok nggak cowok? Oh, nggak cowok. Nggak habis-habis ya gitu ya. Udah jatuh dia mentalnya kan. Benar. Makanya ini Pak, mental health ini benar. Jadi lingkungan keluarga terdekat harus menciptakan. Makanya sebenarnya kalau kita cari tradisi kita dari dulu tuh enak sekali sebenarnya itu kan. Ya diberikan hadiah, bikin senang ibunya gitu kan. Bikin suasana bahagia, senang, ikuti permintaannya dan segala macam sehingga hormon oksitosinnya keluar, rasa bahagianya ada, keluarlah ASI-nya. Jadi belum apa-apa tidak kasih lagi susu formula kan gitu jadinya kan. ASI kan satu upaya pencegahan stunting. Iya. ASI eksklusif keluar jadi ASI-nya. Itu. Kemudian banyak penelitian mengatakan bahwa apabila suasana di rumah seperti tadi juga tidak bahagia, anak yang bahkan baru belum bisa ngomong pun itu kan, masih 0 tahun, kalau suasana lingkungannya bapak mamanya tidak berkelahi dan seterusnya, dia bisa merasakan nyaman dan antibodinya bisa terbentuk dengan bagus. Tapi kalau bapaknya atau membentak mamanya di depan dan seterusnya atau berkelahi, suara besar keras di sana, anak-anak terpengaruh secara mental, itu pun juga bisa menyebabkan gangguan pertumbuhannya karena meneteknya jadi tidak bagus, confidence terusnya. Ya kan? Akhirnya timbul lagi sakit. Kalau sakit, kembali lagi ke teori awal. Selnya yang penting habiskan untuk melawan infeksi itu. Panasnya itu. Melawan panasnya, tidak jadi untuk pertumbuhan. Jadi benar sekali apa yang disampaikan suhu saya ini, senior sepuh saya ini. Untuk menciptakan anak suputra ini memang ya bukan hanya gizi. Ya, gizi ya kan? Tapi psikis juga sangat-sangat penting. Oleh karena itulah kami terus menyasar sekarang di hulu para remaja ini bukan hanya penyiapan di fisik seperti tadi konsumsi dan seterusnya, badan, umur dan tapi mental. Kita tahu. Pertama mulai dari kecocokan berpasangan, ya kan? Kita harus mengajari mereka para remaja ini dengan forum genre dan juga teman-teman yang terlibat dalamnya itu narasumber dari Undiksa juga ada kita ajak begitu kan. Tipikal pasangan juga kita harus tahu. Tipikal pasangan tahu cocok enggak pasangan kita, mau terbuka enggak, mau belajar enggak dan seterusnya, ya kan? Karena mental di sana. Jangan sampai nanti begitu berkeluarga tahu bobroknya pasangan baru menyesal. Nah ini kan enggak bagus nanti. Akhirnya ujung-ujungnya ribut. Yang dari awal memang enggak suka pasangan terlambat gitu misalnya, ya udah. Gimana cara membenahinya? Dari awal enggak suka saling lihat HP gitu paling sederhana kan gitu ya. Gimana konsensusnya kan gitu kan. Sehingga enggak jadi beban nanti di saat berumah tangga. Sehingga di remaja kita harus kasih tahu dia itu. Saya tipikalnya pendiam. Ya kan? Pasangan saya cocok enggak? Senang enggak kamu sama pendiam nih? Karena ini kan jarang kita teliti nih. Nyantol dari lihat pandangan, nyantol di hati sudah jadi. Gitu kan. Ternyata di balik itu nggak ada yang nggak disukain gitu ya. Disukai, harus diterima, belajar di awal. Makanya perlu pengenalan. Pendekatan ya. Ini sekarang kenalan saja lewat medsos, sudah jadian kan parah kan. Iya. Aslinya kita belum tahu. Betul. Ya kan? Kadang-kadang pacaran memang yang bagus-bagus aja dimunculkan. Setelah jadi, wow. Makanya kalau dikasih tahu kalau pacaran itu yang lama pengenalan. Paling gampang itu misalnya waktu. Kalau dengan kita pasangan kita selalu meladeni bagus, bahasa selalu santun pasangan kita waktu pacaran tuh. Nah sekali-kali ajak kita makan dia di warung makan, cari pesanan yang agak buatnya lama. Kalau misalnya mau mengetes pasangan tuh cari pas lapar dia.
Oke. Dari pas lapar misalnya emosi kan. suka ada itu ya. Nah, itu dipelajari begitu Iya, ya. betul. Jadi pas lapar yuk kita makan gitu. Cari ke warung, pilih makanan yang agak lama dibuatnya. Prosesnya 2 hari ya. Kayak gitu kan. Gitu. Baik. Nah, perlakuannya sama petugas warung itu Iya. gimana? Apakah iya? Gitu kan ketahuan dia. Iya, iya. Paling kentara itu orang saat lapar itu emosinya bisa tertanam Iya. apa enggak? Kalau dengan pasangan mungkin selama pacaran lemah lembut aja dia kayak gitu kan. Iya. Tapi begitu dengan Perut kosong tambah dengan orang lain Lama. itu petugas pelayan itu Hilang. kok marah dia. Iya. Ketahuan. Cocok enggak sama saya? Oke. Gitu sebenarnya. Siap. Jadi nyambung juga dengan Pak Ridi dari Suwo gini. Oke. Saya nangkapnya ke spiritual ini dengan Pak Sutayu untuk menciptakan anak suputra kan begitu. Sebenarnya banyak sudah teman-teman di adat, di Parisade, kalau di Hindu sudah menyampaikan ini. Bahkan dari sisi baru mau berhubungan itu saja kita diharapkan untuk berdoa. Iya. Ya kan, tapi kan mohon maaf sekali mungkin tidak banyak yang bisa melakukan itu. Jadi kalau semakin banyak ini didengar, karena ini kan butuh lagi terapi latihan kesadaran lagi kan. Nah ini yang remaja-remaja kita terus kita bekali sehingga terbiasa memperoleh kesadaran-kesadaran itu. Kalau dia bisa sampai memiliki kesadaran itu, bahkan berhubungan sebelum menikah pun mereka menjadi tidak dilakukan, yang sudah menjadi larangan agama. Tapi kan sekarang trennya itu mohon maaf sekali kan kadang-kadang sudah berisi baru menikah kan gitu kan. Nah ini kan kita mesti harus rubah. Harus rubah. Inilah upaya-upaya kita rubah. Misalnya dengan ini saya sudah koordinasi dengan Dinas Kebudayaan tapi belum ada yang berani memberikan sanksi kepada pasangan yang memang sudah berisi sudah baru mengajukan untuk menikah. Mestinya kan kita harus ada semacam bukan sanksi sebenarnya sih, peringatan lah ada semacam gitu bahwa itu tidak benar gitu, peringatan ya bahwa itu tidak benar, sehingga remaja kita kan tidak melakukan hubungan itu sebelum menikah. Ya, yang kedua itu jadi harapannya kalau secara psikologi mestinya kita menciptakan anak suputra itu kan dari pembuatan. Ya kan dari teori agama apa itihasanya kan kita banyak sekali sudah mendapatkan itu. Kalau dua belah pihak ini berdoa, ya kan si suami, si istri, gini pasangan, yuk kita mau buat anak. Itu kan kita berdoa dulu, baru melakukan hubungan. Kan tapi sekarang kan karena kita ya itulah latihan emosionalnya juga kita belum sampai ke sana gitu. Banyak ya hal dengan dorongan hormonal masih remaja begitu tinggi, kadang-kadang nggak sampai ke sana. Begitu ketemu pasangan udah langsung begitu kan. Baik, ini mohon maaf Pak Kadis karena waktu masih tinggal 7 menit ya. Satu pertanyaan lagi biar bisa kita bahas nggih. Dari Pak Narte. Selamat pagi Pak Narte. Apa ada hubungan stunting dengan masyarakat kurang mampu? Jika ada gimana cara mengatasi? Lanjut lagi kalau misalnya posyandu atau ada sosialisasi KB dan kesehatan lainnya bagi ibu-ibu hamil dan ada bayi umur dini, apa saja dikasih bantuan makan minumnya, vitamin gratisnya, dan dalam rentangan waktunya kapan sampai kapan. Jangan dikasih kue aja. Jika pasang KB beberapa jenis ada mobil unit KB, apakah gratis? Apakah dengan kemajuan teknologi sudah saatnya pendidikan seks dan tentang KB di sekolah-sekolah? Itu saja. Terima kasih Pak Narte. Silakan Pak Kadis. Ini ada waktu 6 menit lagi. Ya pastilah. Karena kan kalau keluarga kurang mampu itu pasti. Tapi saya katakan bukan hanya keluarga yang mampu. Di keluarga kaya pun bisa terjadi karena pola asuh. Jadi keluarga semuanya orang tuanya bekerja, yang dikasih mengasuh anaknya di rumah misalnya pembantunya. Mohon maaf, kadang pembantunya kadang tidak paham tentang bagaimana. Untuk biar anaknya diem aja, kadang-kadang dikasih juga makanan yang penting asal kenyang kan gitu. Jadi kalau kurang mampu jelas Pak, karena kan penyebab dari stunting ini kan satu gizi, dua infeksi berulang. Infeksi berulang ini misalnya dari sanitasi buruk, ya kan. Kalau mohon maaf, kalau keluarga tidak mampu bisa jadi dia kekurangan air bersih, sarana sanitasinya tidak sehat dan seterusnya, kan. Jadi bisa untuk makan saja sudah cukup kan begitu, apalagi memperhatikan lingkungan yang bersih kan gitu kan. Misalnya kan ini salah satu penyebabnya memang kurang mampu. Yang kedua jelas pasti mengkonsumsi biasanya karbohidrat saja yang paling diutamakan kalau keluarga kurang mampu. Ya kan seharusnya kan protein, beli ayam, beli telur, beli tempe tahu gitu kan.
Ya, walaupun kadang-kadang tempe tahu pun murah, tapi mereka nggak tahu kan gitu kan, atau bosan itu saja kan gitu kan. Tapi kalau orang keluarga mampu dia bisa variatif. Sekarang ayam, besok ini daging gitu lah seterusnya, jadi mengandung protein tinggi. Jadi pasti Pak, karena keluarga kurang mampu pasti ada hubungannya dengan stunting. Oleh karena itulah program pemerintah kita termasuk nyambung dengan pertanyaan Bapak, apakah ada yang diperoleh gitu kan. Nanti sesuai dengan pendampingan dari tim kami, dari Dinas Kesehatan dan dari kami juga tahun ini sudah diprogramkan untuk pemberian makanan tambahan yang bergizi. Ya, baik itu berupa susu yang memang cocok, vitamin yang cocok juga untuk, karena macam-macam Pak, ini teman-teman di medis yang lebih tahu, yang ahli gizi yang lebih tahu jenis susunya yang seperti apa, jenis vitaminnya seperti apa. Berapa waktunya? Ya diukur Pak, karena itu terus harus rutin. Kan setiap bulan dibawa ke Posyandu diukur terus. Ya, kalau rentangnya kita bilang 2 tahun itu kita ketahui dan kita berikan penanganan, mestinya bisa selesai. 2 tahun. Tapi 3 bulan mungkin kan enggak mungkin pemerintah. Ya mungkin saja sih pemerintah punya anggaran besar untuk terus-menerus memberikan bantuan kan begitu. Tapi kalau kita sekarang 3 bulan saja mungkin yang bisa kita berikan, dengan harapan kalau 3 bulan bisa diukur tiap bulan. Bulan ini enggak diukur karena kecapean atau lupa ke Posyandu, minimal 2 bulan berikutnya bisa dia datang. Jadi bisa diukur kan. Jadi kita bisa berikan bantuan 3 bulan, mudah-mudahan dengan 3 bulan ini bisa ada perubahan, sudah menunjukkan hal yang baik. Dan setelah itu kan bisa mestinya masyarakat dengan stakeholder yang ada, pendampingan yang ada, keluarga yang ada, bisa melakukan terus intervensi sendiri gitu kan. Kemudian mobil KB gratis. Kalau mobil kami yang keliling itu gratis Pak. Untuk MKJP, tapi metode kontrasepsi jangka panjang. Jadi IUD ada implan di situ kita layani dan gratis, terutama implan yang paling cepat kita tangani untuk mobil. Itu gratis Pak. Bahkan kalau di momen-momen kita lakukan baksos, kita berikan transport lagi. Jadi sudah gratis, dikasih transport, dikasih makmin lagi. Jadi snack sama nasi kita kasih gitu kan. Makanya saya, ayo pasang implan gratis sana gitu kan. Ini juga menunda. Dan kemudian ini memang sudah saatnya, sudah pasti. Ya, saatnya sudah terus kita lakukan pendidikan seks sejak dini. Terima kasih. Baik Pak, ini karena waktu juga yang harus memisahkan kita sebagai closing statement yang mungkin jadi benang merah untuk topik pagi hari ini yang bisa disampaikan kepada pemirsa dan juga pendengar kami. Ayo kita terus bersama-sama sekarang. Siapa yang mendengar ini menyampaikan, inilah upaya konkret yang kita lakukan bersama stakeholder terutama RRI sekarang. Ini upaya konkret sudah yang kita lakukan untuk mencegah stunting ini dari awal, ya sejak dini, di remaja terutama. Mudah-mudahan kita bisa menurunkan angka prevalensi stunting ini menjadi 0 bahkan, seperti itu harapannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis Dan tentunya terima kasih untuk Anda pemirsa dan juga pendengar RRI Pro 1 Singaraja, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.